Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah apapun kondisi hidup kita. Yang syukur tetap kita ucapkan kepada Allah. Selagi jantung masih berdetak, darah masih mengalir, apapun kondisi hidup kita, baik orang yang kaya, orang yang miskin, hidup melarat, rumah yang megah, rumah yang buruk, rumah yang bocor, yang namanya syukur tetap kita ucapkan kepada Allah. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah itu pasti akan kutambah. Tapi kalau kamu mengingkari nikmat Allah, pasti azab sangat pedih. Kalau Allah berjanji pasti dikabulkan. Berbeda dengan manusia yang berjanji, kadangkala banyak yang mengingkari. Tapi kalau Allah berjanji, siapa yang bersyukur pasti akan bertambah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat serta salam tersampaikan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikatakan umat-umat yang terbaik. Ukhrijil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang umat yang terbaik itulah orang yang selalu mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kaum muslimin, Allah yang dimuliakan, sebagai judul khutbah singkat kita pada siang yang mulia ini, mengapai Ramadan yang berkualitas. Mungkin tinggal hitungan hari saja lagi, lebih kurang 13 hari
kita akan menemui suatu bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dari pembebasan dari api neraka. Sehingganya kata Rasulullah, iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulitas sayyitin nar wa sufitas syaitan. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para setan dibelenggu. Ini makna yang sangat luar biasa bagi kita. Diberikan kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah dalam rangka kita mencari ridha Allah, diberikan pahala yang berlipat ganda. Sehingga para ulama sufi 6 bulan lah siapnya mempersiapkan untuk datangnya Ramadan. Berdoanya, ya Allah, pertemukan ya Allah kami ya Allah di bulan Ramadan ya Allah. 6 bulan. Bahkan ada doa Rasulullah di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah di bulan Rajab ya Allah, dan pertemukanlah kami ya Allah di bulan Ramadan ya Allah. Tentu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan tinggal lagi 13 hari lagi awak bertemu dengan bulan yang penuh rahmah. Mungkin banyak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita sampai hari ini kondisinya mungkin sudah dijemput oleh Allah nyawanya, tapi kita masih diberikan kesehatan Allah. Tinggal lagi menghitungan hari lagi untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apakah Ramadan tahun ini Ramadan kita yang terakhir? Tentu kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana ibadah kita, ada peningkatan amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin kita berpuasa Ramadan sudah sekian tahun, sudah sekian kali. Mungkin ada yang 30 kali, 40 kali dan seterusnya. Timbul suatu pertanyaan buat awak. Apakah betul-betul Ramadan yang telah kita kerjakan selama ini betul-betul sudah dikatakan menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena ujung dari ibadah puasa itu, Ramadan itu membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa, dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita takut nantinya ibadah puasa Ramadan yang telah kita kerjakan selama ini hanya sampai levelnya menjadi orang muslim dan menjadi orang-orang yang beriman saja. Karena orang-orang yang beriman belum dikatakan zona aman. Kita selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat. Karena iman itu kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika kita berada di masjid, sedang umroh, sedang haji, iman naik. Tapi lah tiba di rumah, lah tiba di orang ramai, iman turun. Berarti orang-orang yang dikatakan orang beriman belum dikatakan zona aman, masih ditimbang-timbang nanti. Apabila kita dibilang masyar akan dihisab, masih ditimbang. Kalau banyak dosa awak,
berarti kanaraku singgah dulu. Ditimbang. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa sudah dikatakan sudah aman, tidak ditimbang lagi, langsung masuk ke surga. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan, makanya bekal hidup selamat hidup dunia akhirat itulah bekalnya adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itulah bertakwa. Makanya khatib Jumat pasti dia akan mengucapkan Ittaqullah, 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 bertakwa, bertakwa. Sehingganya Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, ambo pergi ke Yaman ya Rasulullah, agi ambo nasihat ya, agi ambo nasihat usini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Muaz bin Jabal, pergilah kamu hidup di Yaman. Yang penting ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah di mana kamu berada. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan, kita lihat dulu 3 keistimewaan setidaknya dari orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah derajat yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi askakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu orang-orang yang bertakwa, bukan orang beriman, tapi orang-orang yang bertakwa di antara kita yang banyak. Yang kedua, masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditimbang. Wasyari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kamu mencari ampun Allah. Surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Allah menjamin hidup manusia orang yang bertakwa itu dunia dan akhirat. Surat Talaq 2, 3 dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang-orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan, diberikan jalan keluar hidupnya, tidak sempit hidupnya, diberikan kelapang-kelapangan. Yang kedua, wa yarzuqhu min aisyu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra, dimudahkan segala urusannya. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan, berarti orang-orang yang bertakwa, yang pertama orang yang mulia di sisi Allah, yang kedua surga nanti masuk tanpa hisab, yang ketiga hidupnya sudah dijamin tentram, selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan, tentu kita tinggal lagi menghitung-hitung hari menjelang Ramadan akan masuk. Apa yang perlu kita bersihkan sehingga kita habis Ramadan kita dikatakan dengan orang-orang yang bertakwa. Setidaknya ada 3 yang perlu kita bersihkan menjelang Ramadan ini. Yang pertama, tazkiyatun niat. Bersihkanlah niat kita. Karena puasa itu dipanggil orang-orang yang beriman. Man qoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufrahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa mendirikan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Berarti hatinya, niatnya sudah mengatakan akan datang Ramadan, bulan yang penuh rahmah, maghfirah. Dia senang, gembira dengan datangnya Ramadan yang sudah diambang pintu. Man fariya bi dukul Ramadan
haramallahu jasadu ala niran. Siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, diharamkan tubuhnya menyentuh api neraka. Apa maknanya? Ramadan tiba, ada semangat untuk beribadah, karena pahala dibergandakan Allah 1 bulan penuh. Yang kedua yang perlu kita bersihkan, tazkiyatun nafsi, bersihkan diri kita. Kita punya hubungan dua, vertikal dan horizontal. Yang vertikal, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Berarti kita harus bertobat untuk minta ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata wa khairu khata taubat. Setiap kita ini pasti punya salah, pasti punya dosa. Sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang dosa itu adalah dia bertobat kepada Allah. Maka kaum muslimin, bertobatlah. Apa yang telah kita lakukan selama ini, bersihkan diri kita untuk minta ampun kepada Allah. Pasti Allah akan mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia, saling kita memaafkan. Ketika Rasulullah naik mimbar mengucapkan amin 3 kali, setelah Rasulullah berkhutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Tadi Jibril berdoa, ada 3 yang saya aminkan. Yang pertama, ya Allah, jangan terima puasa umat Islam di mana dia anak tidak mau minta maaf kepada orang tuanya. Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa umat Nabi Muhammad, istri tidak mau minta maaf kepada suaminya atau sebaliknya. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa umat Nabi Muhammad di mana sesama manusia dia tidak mau memaafkan. Mumpung waktu masih panjang, kaum muslimin, mari kita saling memaafkan. Apalagi zaman tadi, bisa dengan HP, bisa dengan telepon sebagainya, kita minta maaf kalau dia jauh di tempat-tempat yang lain. Terakhir, tazkiyatun qalbi, yang kita bersihkan adalah hati kita. Kenapa hati ini perlu dibersihkan kaum muslimin? Kata Allah, yauma malu wala banun illa man atau biqalbin salim. Pada hari kiamat, harta dan anak tidaklah dapat memberi pertolongan kecuali orang-orang yang meninggal dunia, orang yang hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci. Mumpung kita punya kesempatan, bersihkanlah hati kita itu, memperbanyak istighfar, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir. Kenapa hati ini perlu kita sucikan? Yang pertama, alasannya, objek pertama Allah memandang adalah hati manusia. Innallaha la yanzuru illa jasamikum walakin yanzuru illa qulubikum. Allah tidak akan melihat harta hawa, bentuk rupa hawa, tapi Allah hanya melihat hati kita ini bersih atau tidaknya. Makanya perlu kita sucikan. Yang kedua, baik buruknya jasad manusia tergantung kepada hati. Apa kata Rasulullah? Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Baik daging itu, maka baik pula perbuatan manusia itu. Apa maknanya? Sumber dari hati. Kalau hatinya buruk, kotor, busuk, pasti akan timbul perbuatan-perbuatan yang buruk. Mungkin perkataannya, mungkin tangannya, kakinya, pasti akan timbul dengan perbuatan yang buruk. Tapi kalau hatinya yang bersih, hati yang suci, pasti akan timbul perbuatan-perbuatan kebaikan. Makanya hati perlu kita sucikan. Yang ketiga, target setan adalah hati. Bahwa manusia ini
rusak ibadahnya, ria dia, syiriknya, maka setan berusaha untuk merusak hati manusia. Makanya hati perlu kita sucikan dengan memperbanyak berzikir, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan, mudah-mudahan khutbah yang pendek ini bermanfaat buat kita semua. Mumpung masih ada beberapa hari lagi, lebih kurang 13 hari, mari kita persiapkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Habis Ramadan kita akan dikatakan dengan orang-orang la'allakum tattaqun. Amin. Faktabiru ya ulul basar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum warfar rajatahum fil mahdiyin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunul khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.